Mari kita sama-sama lanjutkan. Saudara, salah satu warisan adalah hak kesulungan saudara. Salah satu warisan yang sangat kuat ada di Mahanaim. Salah satu warisan yang menurut saya sangat ingin untuk Tuhan berikan buat setiap kita adalah satu berkat yang Mahanaim punya, yaitu kesulungan. Saudara, kesulungan itu tidak pernah tentang lahir duluan. Tetapi kesulungan adalah tentang berkat dan juga tanggung jawab besar. Kalau saudara mau berkata, saya ini ada di Mahanaim, saya ini pasukan terdahsyat. Salah satu berkat dan salah satu upah buat setiap saudara, saudara akan menerima yang namanya hak kesulungan. Saudara siap belajar sama-sama? Oke, luar biasa sekali ya. Dahsyat sekali ini. Oke, mari kita buka di Ulangan 21 ayat yang ke-17. Firman Tuhan mengatakan di Ulangan 21 ayat yang ke-17, ia harus memberi bagian 2 kali lipat dari harta bendanya kepada anak laki-laki yang sulung. Warisan yang menjadi haknya menurut hukum. Saudara, kalau ada sebuah keluarga yang punya 3 orang anak, maka harta ayahnya akan dibagi menjadi 4. 2 kepada yang sulung, 1 untuk anak kedua, dan 1 untuk anak yang ketiga. Itulah berkat kesulungan. Jadi sistem baginya seperti itu. Dan saya melihat bahwa dari firman Tuhan, berkat kesulungan ini juga berbicara tentang mendapat semua upah secara harta, tetapi juga status dan semua estate. Estate itu berarti apa ya? Rumah, tanah, terus apa lagi? Berarti semua sawah, semua peternakan, semua kebun dari ayahnya. Itulah upah untuk yang sulung. Dan di firman Tuhan mengatakan, Ulangan 21 ayat yang ke-17, Ulangan 21 ayat yang ke-17. Dalam versi terjemahan baru, bahkan kalau anak sulung ini lahir dari yang bukan istri asli gitu ya, saya bisa katakan, maka harus tetap, kesulungan tetap harus turun. Kenapa? Karena kesulungan itu bukan berdasarkan yang lain, tetapi kesulungan itu juga datang dengan sebuah tanggung jawab besar. Dan firman Tuhan mengatakan ada kata kegagahan di sana, ada kata kekuatan. Saudara, anak yang sulung bukan cuma menerima, tetapi memikul tanggung jawab ayahnya. Itu yang saudara harus ngerti juga. Jadi bukan cuma dapat warisan, dapat rumah, dapat emas, dapat perak. Tetapi dia juga harus bertanggung jawab seperti perilaku ayahnya dulu. Dan ini akan include, ini kita akan jabarkan sampai kepada janda-janda, sampai kepada adik-adiknya yang gagal, adik-adiknya yang miskin. Itu akan jadi tanggung jawab si kakak sulung ini. Makanya ada satu kata dalam terjemahan baru, terjemahan yang biasa kita baca sama-sama. Sebab kegagahan, sebab kekuatan, artinya anak sulung itu harus yang paling kuat. Kalau saudara terima berkat itu gampang. Tapi mengelola berkat itu susah. Saudara dapat emas sekarang itu gampang. Tapi saudara mengelola emas itu susah. Dan firman Tuhan mengatakan itu juga artinya privilege, itu artinya responsible, itu artinya saudara harus memberikan kepemimpinan kepada seluruh keluarga. Keluarga ini arahnya mau dibawa kemana? Kalau zaman itu masih bisa pindah-pindah ya karena pakai kemah. Saudara mau pindah rumah, saudara mau nyebrang, saudara mau naik gunung atau saudara tetap tinggal. Kalau sampai ada kelaparan gimana, itu akan jadi tanggung jawab si sulung. Termasuk proteksi. Kalau sampai ada perang, saudara mau ngelawan atau mau berdamai, itu semua keputusan yang harus diambil sama si sulung. Kalau papahnya gak ada. Itu juga harus memberikan financial stewardship, dan yang paling luar biasa adalah juga spiritual. Si sulung ini harus memastikan sampai anak-anak cucunya, sampai keluarga besarnya tetap menyembah Tuhan dengan benar. Itulah semua tanggung jawab dari siapa? Si sulung. Mari kita lanjut sama-sama. Keluaran 4 ayat 22-23. Dan nanti juga saudara bisa baca di rumah, Kejadian 49 itu panjang sekali. Israel ialah anak sulungku
Israel ialah anak-anakku, anakku yang sulung. Nah, firman Tuhan mengatakan berkat kesulungan itu ada dua. Ada hak kesulungan, hak, tetapi juga ada berkat kesulungan. Dan Esau ini kehilangan dua-duanya, rada keterlaluan juga. Dan kata hak kesulungan dan berkat kesulungan itu dari kata yang mirip, yaitu bekorah atau hak kesulungan dan berkat barakah. Jadi ada dua, saudara nerima hak yang seharusnya saudara dapat dan saudara dapat berkat. Yang ajaib adalah berkat itu adalah juga nubuatan. Ini kita belajar teknisnya sedikit dulu ya. Jadi saudara bukan cuma dapat apa yang kau terima, tetapi yang di masa depan pun kau terima. Amin. Jadi yang namanya warisan di Mahanaim ini luar biasa. Saudara dapat berkah hari ini dan besok. Nah itu aja sederhananya. Ya kalau masa lalu udah lewat ya. Tapi saudara dapat berkat hari ini dan berkat besok. Sampai seterusnya. Itulah bekorah dan barakah. Dan yang ajaib adalah berkat atau nubuat kesulungan. Kalau zaman dulu kalau nabi bernubuat salah itu hukumannya mati. Jadi kalau diucapkan nubuatan berkat masa depan itu pasti ya dan amin. Jadi waktu firman Tuhan mengatakan Israel ini ialah anakku yang sulung. Maka firman Tuhan mengatakan kalau kamu nolak, kamu tak bunuh. Akhirnya dibunuh gak? Bunuh. Kenapa? Berkat itu sifatnya nggak pernah mungkin atau kalau jadi. Berkat itu apa? Pasti. Itu yang ajaib. Hak kesulungan itu udah pasti saudara dapat. Contoh, tadi Pak Luki share, atau papa saya meninggal, maka saya dapat hak warisan saya. Itu ya sudah saya terima. Uangnya, saya dapat tanah waktu itu. Dan ada beberapa, ada jam tangan, ada pakaian yang saya terima. Juga termasuk ada nama baiknya papa saya, termasuk tanggung jawab. Ada anak yang baru setengah jalan, papa saya kuliahin, saya lanjutin. Itu hak, itu yang saya dapat. Tapi yang saudara sering kali tidak ingini adalah apa? Berkat. Berkat itu apa? Nubuatan yang ada di masa depan. Saudara pengennya, Bu tolong kasih saya warisan, dapat baju, saudara udah senang. Saudara nggak mengingini apa? Berkat yang di masa depan. Saudara pengennya hari ini, aku udah terima baju, wah aku otomatis sakti nih. Kenapa enggak saudara terima berkat yang bekorah hari ini dan juga untuk besok saudara terima? Apa imannya, terus cintanya akan Tuhan, keintimannya, keberaniannya melihat apapun dengan benar. Melihat apapun dengan sukacita dan cinta. Itu apa? Itu barakahnya. Itu berkahnya kalau bahasa Indonesia ya. Berkahnya, barokahnya gitu. Dan itu buat besok dan masa depan. Makanya kalau saudara baca di Kejadian 49, berkat demi berkat diberikan. Dan itu semua genap terjadi. Ayub 1 ayat yang kelima. Ini pendahuluannya dulu. Bangunlah Ayub mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka. Saudara ini tugas orang yang sulung. Hari itu masih papahnya. Kenapa? Anak sulungnya gak ada yang bisa dipercaya. Anak sulungnya pesta terus. Jadi tanggung jawabnya gak pernah turun. Tanggung jawabnya terus di bapaknya. Sampai mereka semua mati. Dan itulah ayat yang Bu Kesia suka sekali. Sampai semuanya mati Tuhan kasih anak baru. Namanya siapa ya? Kesia. Karen yang kedua gitu. Anak yang paling cantik gitu katanya. Dan itu apa? Berkat kesulungan. Nah saudara, waktu anak-anak Ayub di fase yang pertama, tidak ada satupun yang bisa memikul kesulungan. Saudara masih bisa ngikutin? Makanya siapa yang harus nanggung? Selalu Ayub. Ayub yang menghadap Tuhan dan mempersembahkan. Ini juga bicara tentang apa? Ini berbicara tentang memimpin penyembahan, menjaga sumpah dengan Tuhan. Itu termasuk orang sulung. Dan juga apa? Menghadap Tuhan secara spiritual. Saudara, makanya saudara jangan bingung kalau acara bahtera yang di-expect untuk jebolin kalau bahasa kita sekarang gitu ya. Yang di-expect untuk saudara nembusin ya Mahanaim. Karena kita harus menghadap, kita mewakili.
Yang sulung itu siapa? Nanti kita akan belajar sama-sama. Tapi yang sulung itu siapa? Yang mau bertanggung jawab. Jadi saudara jangan sedih. Kalau mic dioper, kalau misalnya saudara khotbah nggak jebol di take over. Kalau saudara mimpin doa di take over. Kenapa? Ya karena memang saudara dilatih menjadi yang saudara di-expect untuk menjadi yang sulung. Itu Mahanaim. Makanya kalau saudara tahu di Grand Room, lagu 7 panggilan ini harus dirombak lagi. Harus ditambahin lagi. Kenapa? Kita ini di-expect bisa memimpin penyembahan. Kita di-expect menjaga sumpah dengan Tuhan. Kita ini di-expect untuk menghadap Tuhan. Mewakili Indonesia bahkan bangsa-bangsa secara roh di hadapan Tuhan. Itu tugas siapa? Yang sulung. Ya kalau saudara nggak mau jadi yang sulung, ya udah nggak apa-apa juga. Tapi kalau saudara berkata, Pak, kita bulan Maret temanya warisan ya. Pak, warisan saya kalau saya di Mahanaim, saya mau jadi yang sulung Pak. Dan sulung bukan cuman berkat, tetapi apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab spiritual itu harus dilakukan. Makanya kalau harusnya anak-anak Ayub lah yang melakukan ini. Tapi selama belum, selama nggak ada yang bisa dipercaya, ya Ayub yang ngadep setiap kali. Nah, saudara akan melihat sama-sama bagaimana saudara bisa mendapat kesulungan. Keluaran 13 ayat yang kedua. Pada dasarnya, kesulungan itu bisa dipilih, bisa diambil, bisa diganti, bisa dijual. Kesulungan ini bukan tentang lahir duluan. Nanti kita belajar sama-sama pelan-pelan. Tapi kesulungan Pak, kita ini Mahanaim munculnya terakhir Pak. Yang pertama windu. Saudara pelajarin sebentar. Pak, kesulungan itu pasti anak laki Pak secara hukum. Nah saudara harus ngerti di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, di dalam roh. Hak kesulungan itu pilihan, bisa diambil, bisa dipilih, bisa diambil, bisa diganti, bisa dijual. Jadi saudara harus ngerti, saudara pun bisa terima. Mahanaim sudah menerima dan sedang melakukan kesulungannya. Tapi semua saudara di tempat ini itu juga bisa. Makanya menurut saya juga setiap unit yang sulung itu rumah singgah pasti. Mungkin anak kedua, anak ketiga selanjutnya itu sekolah menurut saya. Oh musik dulu ya, musik dulu terus baru seterusnya sekolah. Menurut saya rock itu anak bungsu itu. Karena udah terakhir-terakhir apalagi GWR baru muncul 2 tahun lalu. Tapi hak kesulungan, berkat kesulungan, Bekorah dan Barakah tadi, hak untuk hari ini dan berkat untuk masa depan, itu bisa dipilih, diambil, diganti dan dijual. Jadi kalau ada orang-orang yang udah nggak suka memikul tanggung jawab, dia bisa jual. Nah bodohnya Esau jualnya cuma semangkok, nah itu emang orang blow on itu emang kadang begitu. Keluaran 13 ayat yang kedua. Oke, ini tadi sudah ya, bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu. Maaf, bilangan 3 ayat 12. Sekarang orang-orang Lewi kupilih menjadi milikku. Jadi saudara harus mengerti bahwa kesulungan itu pilihan Tuhan. Nanti kalau kita pelajarin sampai bawah, kenapa orang Lewi ini dipilih? Ya ada ceritanya pasti. Sebagai pengganti. Jadi kesulungan juga bisa diganti. Jadi kalau memang dilihat ini kegagahannya kurang ini. Tadi kita udah belajar di atasnya. Kalau ini kekuatan untuk dia menopang, kekuatan untuk dia memikul, kekuatan secara keuangan, kekuatan secara spiritual, dia kurang, bisa diganti. Saya mungkin kalau kesaksian rada berat gitu ya kalau tentang kesulungan ini. Tapi kira-kira saudara paham saya mau kesaksian apa? Dan kesulungan itu adalah pilihan Tuhan. Saudara nggak bisa Pak ini kalau orang tuanya suka, enggak. Pilihan Tuhan melalui apapun Tuhan bisa. Tapi itu pasti dimulai dari pilihan Tuhan. Pak Esau itu memang hari itu lagi lapar, dia habis berburu. No. Memang Tuhan membenci Esau dari awal. Sikapnya itu udah bencekno kalau kata orang Surabaya.
Sikapnya itu emang udah nyebelin buat Tuhan. Puncaknya apa? Dia keceplosan ngomong aja. Tapi memang sikapnya udah, nanti kita bahas lebih dalam lagi. Memang banyak orang sikapnya itu udah Tuhan gak suka. Memang ujungnya ada satu moment of change aja. Tapi memang dari awalnya Tuhan udah gak suka dengan beberapa sikap Esau yang keulang terus. Kejadian 49 ayat 3 sampai 4. Ruben, engkau anak sulungku, tetapi tidak lagi engkau yang terutama. Ruben ini berzinah dengan selir dari papahnya, kompleks sekali ceritanya. Tapi Ruben singkat cerita dia berzinah. Dan firman Tuhan mengatakan engkau bukan lagi yang terutama. Jadi kesulungan itu bisa ganti. Kesulungan bisa diambil. Bapaknya loh, ini kan papahnya yang ngomong kan. Kejadian 49 ini kan Israel yang ngomong. Tapi itulah pilihan Tuhan. Aku gak mau dia lagi. Ujungnya kesulungan dari Israel dibagi 3. Pengurapan raja, pengurapan imam, raja ke Yehuda, imam ke Lewi, dan hak dan berkat kesulungan turunnya ke Yusuf. Dibagi 3. Tapi harusnya itu punya siapa? Ruben. Tapi memang gak ada cerita tentang Ruben punya tanggung jawab di roh, itu gak ada. Ruben punya kekuatan untuk kerja, itu gak ada. Sebab kalau tadi sekali lagi saudara pelajarin, kesulungan ini kompleks. Mulai dari jaga keuangan, sampai perang, sampai ngadep Tuhan, itu sulung semua. Kalau saya flashback dikit tadi di pendahuluan, kalau sampai ada musuh datang, ini mau damai, mau perang, itu tugas orang sulung. Sampai ada janda, ada adiknya yang miskin, dia yang nanggung. Sampai ada cucu-cucunya atau anak atau keponakannya yang sakit, dia mau bawa ke dokter mana, sulung harus pilih. Dan ngadep dan menjaga sumpah dan perjanjian, sulung juga. Berat gak? Satu sisi berat. Tapi itulah berkat dan hak kesulungan. Dan di firman Tuhan ada 3 kisah yang paling terkenal. Yang pertama itu tentang Esau dan Yakub. Itu adalah kisah tentang bagaimana hak kesulungan bisa pindah saat kamu gak menghargai. Ruben dan Yusuf bisa pindah kepada orang yang mau memikul. Dan kisah tentang Manasye dan Efraim bisa pindah karena favor. Ini cerita yang paling terkenal. Bagaimana Esau dan Yakub, Esau dibenci Tuhan dan kemudian Esau menjual hak kesulungan, dia menjual berkat kesulungannya juga. Itu bagaimana hak kesulungan bisa pindah kalau kamu gak menghargai. Kalau setiap kali dapat beban, setiap kali masuk ke sidang ilahi, setiap kali doa, saudara capek dan saudara tidak mau memikul. Maka dengan gampang Tuhan akan berkata, ya udah deh, kayaknya kamu gak pengen, pindahlah. Kayaknya kamu udah gak suka, pindah deh. Ada sangat banyak anak-anak pelayanan. Ada sangat banyak orang-orang yang saya kenal. Ujungnya dia berkata apa? Ini terlalu berat buat saya. Maka bukan saya yang memindahkan, tungguin aja. Nanti tiba-tiba something happen, another things happen. Dan tiba-tiba pindah aja. Ibuin pernah dapat mimpi gitu ya. Ini gak pernah mengingini. Tiba-tiba di mimpi itu ada orang yang angkat tangan, saya mau. Singkat cerita dia terima jubahnya. Bertahun-tahun dia capek. Ibuin mimpi lagi jubahnya pindah lagi. Yes, pindah lagi. Kenapa? Karena kesulungan pasti berbicara tentang beban. Itulah si Esau. Tapi Ruben dan Yusuf, saudara bisa bayangin untuk menciptakan Yusuf yang secara kerja pinter, secara roh pinter, kenal Tuhan. Dia dikirim ke Mesir loh, belajar 17 tahun minimal. Sampai dia sampai dia ngerti bagaimana cara kelola keuangan, kelola silo, kelola gandum, kelola perairan. Dan yang saya pernah pelajarin juga di dalam masa Yusuf, kelola transportasinya, betul kan? Kelola penjagaannya. Lah seluruh dunia kelaparan, pasti Mesir diperangin dulu. Tapi gak ada, semua bangsa jualan sama Mesir, beli sama Mesir. Artinya apa? Secara militer kuat.
Itu siapa? Otaknya Yusuf. Belajarnya dari mana? Preman-preman di penjara dong. Yes. Lu tuh biasa kalau maling lewat mana sih? Oh sini Yusuf gue ajarin. Di Mesir tuh ada celahnya sob. Gitu kan, ngobrolnya gitu mereka. Kan teman-temannya maling. Saudara pikir di penjara isinya apa? Ada pejabat juga yang dicemplungin sama Firaun kan? Karena itu juga penjara kerajaan. Itu penjara kerajaan. Isinya siapa? Menteri-menteri yang dianggap berkhianat. Dia cerita, iya itu si raja tuh punya pembisik namanya si ini. Dia kan gosip lah di penjara. Ya Yusuf nyatet, bukan buat ikut-ikutan ngompor. Bukan digosok makin sip gitu ya gosip. Nyatet, oh iya ini ada tanda-tanda pembisik ini. Ini tanda-tanda pencuri ini, koruptor ini. Terus celah-celah hukum di sini nih. Dicatat semua sama Kang Ucup di situ. Belajar dia. Waktu di rumah Potifar gitu ya. Dia juga belajar pasti Potifar tuh seorang pemimpin perang. Seorang orang tangan kanan. Dia belajar manner gitu. Panjang lah kisahnya ya. Termasuk juga apa? Dia mencukur sampai alisnya, sampai apanya rambutnya. Untuk dia berhadap ke Firaun. Cerita panjangnya. Oke. Dan yang ketiga adalah siapa? Cerita tentang Manasye dan Efraim. Itu sesederhana apa? Hak kesulungan pindah cuman karena favor. Kita nggak akan bahas soal Manasye dan Efraim karena itu panjang lagi. Singkat cerita, karena Tuhan itu mencintai Efraim. Ada satu rabi yang menuliskan kisahnya. Manasye itu jatuh cinta dengan Mesir. Manasye itu lahir di Mesir, Efraim juga sama. Waktu Manasye dan Efraim sudah semakin besar, Yakub datang, Israel datang menceritakan, ini loh Israel Kanaan tuh seru loh. Tuhan kita hidup loh. Manasye gak terlalu tertarik. Enggak lah, Tuhannya Mesir lebih keren kok. Ada yang setengah Raja Wali, ada yang setengah sapi, keren. Tapi buat Efraim, Tuhannya Israel, Tuhan kakeknya itu menarik sekali. Dan itulah kenapa favor itu turun. Itu menurut sejarah. Ceritanya panjang saudara tentang cinta Tuhan dengan Efraim. Nah tapi hak kesulungan juga bisa pindah karena apa? Favor. Berkat juga bisa pindah karena apa? Karena engkau dicintai. Off the record, di Hananel Cinta itu menurut saya Pak Ferry dan istri itu dicintai sama gembalanya Bapak Ibu. Pak Ferry dan Bu Rizka, pinjem lagi kisahnya ya. Itu anak kemarin sore baru masuk waktu COVID 3 atau 4 tahun lalu ya Pak ya. 3-4 tahun lalu, anak baru kemarin sore. Mereka masuk, gerejanya lagi tutup karena COVID, dapat mimpi seingat saya ceritanya lihat penglihatan pindah ke Hananel Cinta sebagai seorang jemaat. Tetapi memang saya lihat kerja kerasnya, availability-nya itu membuat dia dapat cinta dari Pak Fendi. Dan kalau hari ini saya lihat tanggung jawab demi tanggung jawab, berkat demi berkat pasti turunnya ke mereka kok. Saya kalau ada tugas di Hananel tuh pasti Pak Fendi akan nanya, Pak Jos bisa nggak? Biasanya sibuk gitu. Kalau Pak Jos nggak bisa, turunnya ke siapa? Pasti nama suami istri ini kok. Mereka datang paling pagi, saya ini sering berlomba sama beliau kalau hari Minggu. Kadang saya duluan, kadang beliau duluan. Siapapun yang datang duluan, kita akan memberi selamat gitu ya. Maaf kamu telat hari ini gitu ya. Dan kami akan pagi-pagian, doa itu di Hananel Cinta itu jam 6 pagi Bapak Ibu. Dan kadang saya datang 6 kurang 5, kadang beliau datang 6 kurang 10. Udah gitu aja kita akan berlomba sama-sama. Tapi tidak pernah ada yang lewat dari jam 6. Itu serunya Bapak Ibu. Jadi bukan lomba on time 6 lewat 5, 6, enggak ada. Kita lebih pagi siapa hari ini? Lebih lancar Jakarta atau Bekasi, udah gitu aja pokoknya. Dan saudara tahu hak dan berkat apa yang diterima, tanggung jawab baru kok. Hari ini beliau dapatnya apa? Beliau pegang food bank, itu makan gratis untuk jemaat. Ya makan gratis lah, mereka bisa ambil kecap, telur, ikan dan lain sebagainya. Dan sekarang waktu Pak Fendi dapat favor dan memberi favor, bukan dia saya tambahin uang jajan, bukan. Sekarang saya sediain gudang, tolong dipenuhin. Itu berkat dan hak kesulungan. Saudara nangkap? Saudara pengennya hak kesulungan, wah kamu ini dapat favor saya, ini uang jajan tambahan, ini PK tambahan, betul kan? Ini mobil tambahan, ini rumah tambahan. Enggak, salah. Kalau saudara dicintai, Pak Fendi nanya saya, Pak Jos
Ada kenalannya punya gudang, ada Pak, ini. Oke dapat gudang, tinggal nengok ke sebelah kanan. Kamu penuhin, gudangnya udah gua dapat. Gitu. Menjarah lagi lah beliau. Saya hitung itu setahun mereka bisa keluar sampai 300-an juta saudara. Orang baru kemarin sore loh. Bukan minta, jarah 300 juta. Saya ulang. Gak minta, saudara yang ngaku sulung, saudara pemimpin-pemimpin, wah saya dapat warisannya Pak Jos, dapat warisannya Bu Keisha, masih begini. Nah itu salah, saudara harusnya gini. Nah. Kesulungan tuh bukan gini, tapi sulungan tuh bukan minta, tapi beri. Kesulungan tuh bukan tentang dapat, tapi tentang pikul. Itu dia. Dan karena favor, beliau yang dapat. Khotbahnya Coach Iren di ARK. Lupa saya singkatannya, salah satu A-nya apa? Available. Waktu beliau available, kerja keras, kerja maksimal, dapat favor, dapat berkat kesulungan. Berkatnya apa? Ya pikul lebih banyak. Nah itu dia. Dan di firman Tuhan menceritakan tentang bilangan 25 ayat 7 sampai 8. Contoh lainnya. Hari itu Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangun dia dari tengah-tengah, dia ambil tombak dan dia melakukan perang Tuhan bisa saya katakan. Dan di ayat yang ke-13, bilangan 25 ayat yang ke-13, dia yang mendapat covenant everlasting dari Tuhan. Jadi saudara waktu saudara melakukan perang Tuhan, waktu saudara ngelakuin yang Tuhan mau, waktu saudara bisa tepat sasaran, waktu paluki ke bangsa-bangsa, waktu saudara lagi perang untuk Israel tahan shalom, waktu saudara tahan perang di Israel dan berdoa untuk shalom. Saudara sedang melakukan perang Tuhan dan upahnya apa? Itu berkat kesulungan. Pak kok kita ini kepo banget, iya kadang juga saya bilang, iya ya kita ini kepo banget ya. Yang perang sono, yang heboh sini gitu saya bilang. Yang perangan siapa gitu ya, yang ribet sini gitu saya bilang. Kenapa? Sulung. Sulung itu memang tugasnya apa? Pikul, bilang kiri kanannya. Pikul. Ya di sini Kak Zek ya. Pikul pasti. Papanya ya pikul, sekarang papanya udah di surga ketemu papa saya juga gitu. Pikul sekarang. Karena selalu hak kesulungan, bukan terima passive income, bukan tentang terima estate, tapi tentang kau kelola dan kau pikul. Nah, Yusuf juga sama, 1 Tawarik 5 ayat yang pertama, hak kesulungan diberikan kepada keturunan dari Yusuf. Ya Efraim dan Manasye lah hari itu, terutama Efraim. Ya kenapa? Karena ada yang mau pikul. Waktu Yusuf memberi makan kakak-kakaknya, itu job desk anak sulung. Waktu Yusuf bawa 60 keluarganya, eksodus pindah, disiapin rumah, diaturin kerjaan, itu sifatnya siapa? Anak sulung. Nah hari ini saya berdoa, saudara mikirlah sebagai anak sulung. Kalau saudara turun lihat sampah, saudara biarin, oh itu anak bungsu pasti sikapnya. Kenapa? Bukan tugas saya kok. Kan ada Bu CS. Bu CS dibayar kok buat itu. Itu sifat anak bungsu. Sifat anak sulung, oh enggak memang saya harus tanggung jawab kok. Ini rumah saya. Saya enggak akan biarin kotor, tugas saya memang. Responsibility saya. Itulah sifat kesulungan. Nanti lagi khotbahnya panjang. Nah, saya ini nyiapin firman ini pada waktu saya pergi ke Bandung. Jadi singkat ceritanya, kami itu lihat bahwa hamba-hamba Tuhan, khususnya 6 hamba Tuhan, itu menjadi berkembang sangat luar biasa dimulai waktu mereka mulai doa bareng. Dan saya, Bevis, Sasa terutama ya, sekarang ketambahan sulung baru gitu ya, Grace. Kami setiap bulan kami kumpul sekali ala-ala hamba Tuhan gitu saudara. Ala-ala gitu, punya mewarisi lah singkat cerita gitu. Dan menurut saya ada satu hal yang menarik selain doa, pasti kami sharing, pasti kami ngobrol. Dan saya ini melihat pasti tidak banyak yang bisa menegur saya. Saya ini udah besar, bahkan Bu Iin mau negur saya tuh mikir kenapa jangan sampai semua tanggung jawabnya jadi disrupted gitu ya. Karena kalau sayanya ditegur, diomelin, saya baper gitu ya, semua akan jadi lebih complicated. Jadi saya sadar di posisi saya ini malah semakin susah untuk orang negur saya dan semakin susah untuk saya mendengar. Tapi saya bersyukur masih ada orang-orang yang berani untuk negur saya.
Nah singkat cerita saya ketemu Bevis, Sasa, Grace anak baru ya, jadi masih dengerin aja gitu. Tapi kami mulai share bertiga dan Bevis, Sasa, saya. Nah saya mulai share, iya nih Mahanaim ini lagi expand lagi. Gak apa-apa, kita udah oke kok gitu. Saya selama 2 tahun terakhir saya share, saya udah coba atur supaya saya ini bisa mikul beban baru gitu. Dan ada KA, ada ini saya share. Tapi saya bilang ke Bevis gini, saya bilang ke Bevis dan Sasa gini. Tapi sejujurnya Bev, saya mau ngaku dosa. Tapi menurut saya gak dosa-dosa amat. Nah ini kan kebiasaan orang Kristen ya. Roh Kudus bilang dosa, tapi menurut saya enggak lah gitu. Saya bilang gini, Bev, tapi untuk yang kali ini Bev, kita tuh mau naik pesawat ke Israel, 1 pesawat. Ada syuting sama King Saltar. Itu 3 yang paling besar gitu ya. Belum 7 Juni 1 juta penyembah gitu, ada 4. Selebihnya saya bilang ada GWR, ada acara KKR ya itu yang muter terus lah. Jaga Februari saya baru pulang dari Amerika dan lain sebagainya. Tapi ada 4 ini major nih. Tapi saya bilang ke Bevis gini, saya ngerasa dosa tapi saya ngerasa gak dosa-dosa amat Bev. Yaitu saya bilang gini, tapi untuk kali ini Bev, saya nyiapin semua platformnya tapi sejujurnya saya trauma banget untuk maju duluan. Saya cerita Bev, waktu pertama kali King Saltar, saya ini kuliah di Malaysia. Di saat semua udah kacau balau, saya pulang dan saya gak tahu apa-apa. Saya disuruh ngadep Bev. Saya datang, saya dimaki-maki, dituding-tuding sama aliran keras. Saya bilang saudara saya ngelakuin apa sampai saya dipersalahkan begini. Semua pergi Bev, saya tinggal di kampung, saya nyangkul sendiri Bev. Saya nanam terong. Saya kelola ayam-ayamnya si Pak siapa tuh. Dan saya coba jualan sampai tanah ini. 2 Bev, kita ini pindah ke tanah belakang Bev. Kita doling sampai ada korban Bev. Saya ditinggalin lagi Bev. 3, kita ke GWR, semua semangat Bev. Semua udah bikin, ada yang bikin restoran, bikin kafe. Saya bilang ya udah saya ruang kebaktiannya. Begitu ruang kebaktian jadi pada pergi Bev, saya bilang. Saya sendirian lagi Bev. Jadi kali ini udah saya membulatkan hati. King Saltar terserah. Pokoknya saya udah dapat kontraktor. Saya udah punya desain. Tapi kalau nggak ada yang jalan duluan saya nggak mau Bev. Saya bilang. Terus saya bilang pokoknya buat syuting. Saya udah punya konsep. Tapi saya nggak mau bikin duluan. Nanti kalau saya bikin duluan. Nanti yang lain tiba-tiba ganti fokus. Saya ketinggalan lagi sendirian saya bilang. Terus tiba-tiba Bevis bilang kamu tuh salah. Nah itu saya suka nih. Ada imam. Yang Bevis itu kan imam ya. Walaupun dia itu lagi saya omelin karena kebanyakan main padel. Udah tuan rumah, maaf ya Bev kalau dengar. Udah tuan rumah datang telat pakai baju padel, selesainya mau padel. Saya bilang Bevis. Udah doa aja telat loh kamu ini. Kita omel-omelin juga, sama saling negur juga. Tapi waktu dengan baju padelnya dia, otot yang ketat di mana-mana kita pengen beliin baju buat dia gitu. Kamu tuh salah, ini imam six pack ya dia, imam Aderai gitu. Kamu tuh salah. Kamu tahu gak Jos? Kesulungan selalu berbicara tentang yang terobos duluan. Kesulungan berbicara tentang siapa yang mau maju di depan. Kesulungan gak pernah orang yang nunggu. Kesulungan tentang yang maju ke depan. Wah setelah itu doa nangis-nangis berlutut, Tuhan ampuni, sembuhkan traumaku. Makanya saya syuting duluan. Saudara gak lihat fotonya ganteng-ganteng, cantik-cantik itu. Boleh kasih yang slide paling awal tadi itu loh. Nah saudara gak lihat kita udah syuting ke berapa tempat ini. Wah. Hari ini masih syuting, besok masih syuting lagi kita. Nah, saya bilang enggak, sulung harus syuting duluan. Nah, saya bilang. Ibu Indah duluan. Tapi sebelum Bu Indah duluan, saya udah syuting duluan di White House. Nah, tetap saya duluan syutingnya. Gitu, tetap duluan. Kan saya tahu syuting kan BMN di bawah saya juga. Saya udah tahu, oh ya gampang lah, itu masih nanti kan gampang, kita duluan Mas Yan. Masih kita duluan, gitu. Dan saya cuma ngeliat seperti ini. Saudara saya berkata Tuhan, tolong. Dan Bevis itu share ayat ini, Kejadian 38. Bagus sekali. Kejadian 38 dan waktu Bevis lagi ngomelin saya itu, Bevis share satu ayat, Kejadian 38 ayat 28. Waktu Tamar ini sebenarnya hasil dari sengketa gitu ya, karena sama Yehuda gitu. Tapi tetap orang pilihan Tuhan. Favor itu saudara gak bisa buat-buat. Favor tuh gak pernah lihat kemarin. Favor tuh gak pernah lihat dosa-dosa yang lalu. Favor akan melihat kebaikanmu dari dahulu, bahkan nenek moyangmu sampai detik ini. Firman Tuhan mengatakan,
ketika bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya. Jadi ada yang duluan nih, ada yang nyetor tangan. Saya nggak ngerti ya, itu kan rahim dan perutnya itu kan sempit ya. Tapi perlombaan kesulungan tuh dahsyat sekali ya. Sampai ada bayi janin keluarin tangan dulu. Demi menunjukkan, gue sulung. Saya nggak tahu tuh gimana di perutnya. Yang saya tahu perut ikan hiu itu bisa gitu. Tapi kalau perut manusia saya nggak ngerti. Tapi pokoknya tangannya keluar dulu dari ini dan benar-benar ikat saya dulu. Tapi ini masalahnya. Lalu dipegang oleh bidan, diikat dengan benang serta berkata inilah yang lebih dahulu. Dan apa? Anaknya ngapain? Tangannya masuk lagi. Bye-bye. Dia keluar dan dia masuk. Lalu kemudian keluarlah saudaranya laki-laki. Alangkah kuatnya engkau apa? Nembus keluar. Namanya siapa? Peres. Jadi saudara coba bayangin ya. Ini si Zerah. Zerah itu yang sulung. Zerah, saya gak ngerti perutnya kayak apa. Pokoknya singkat cerita tangan keluar duluan. Saya juga gak tahu sih kalau bayi itu kan kalau satu kepalanya di bawah duluan gitu ya. Tapi kalau kembar tuh yang nggak tahu, mungkin harus tanya Bu Melinda yang lebih ahli. Pokoknya dia tangan keluar duluan, diikat, tapi dia narik lagi. Berantem dulu pukul-pukulan sama adiknya. Kemudian si Peres berhasil nendang dan dia keluar duluan. Itu ceritanya. Nah, saudara ada orang-orang sulung yang sukanya duluan, tapi kemudian babai-babai. Dia memang lebih kuat. Sampai bidannya bilang, dia ini kuat. Dia ini keluar duluan, tapi berhenti di tengah jalan. Makanya kalau saudara baca di firman Tuhan, di akhir, siapa yang kemudian menerima hak dan berkat kesulungan, bukan Zerah, bukan yang dada-dada, tapi yang nembus keluar duluan. Firman Tuhan Matius 1, Daud dan Yesus lahir bukan dari Zerah, tapi dari Peres. Dan Rut 4 ayat yang ke-12, berkat kesulungan lahirnya dari mana? Peres. Firman Tuhan di Rut, ini beda kisah ya, udah beda zaman. Di kitab Rut dikatakan, keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres. Saudara, ada banyak anak sulung jasmani yang suka puas waktu ada gelang di tangan mereka. Saudara sulung jasmani atau sulung yang kehilangan hak dan berkat kesulungan cuman puas dengan gelang profetik di tangan mereka. Mereka cuman keluar, diikat dan mereka cuman suka kursi. Padahal hak dan berkat kesulungan selalu berbicara tentang fungsi. Saudara, hak dan berkat kesulungan bukan tentang baju, bukan tentang kemewahan. Makanya waktu Yusuf cuman foya-foya dengan baju warna-warni, dia dimasukin dalam sumur, gak belajar apapun. Karena hak dan berkat kesulungan, warisan yang Mahanaim punya. Itu bukan petatang peteteng. Tetapi tentang siapa yang mau terobos keluar duluan. Bukan orang yang terima jabatan, bukan orang yang dada-dada, bukan cuman orang yang voting di grand room, maaf tapi doling pun tidak. Yang ketawa pasti ngerti, di grand room dibuat voting suruh angkat tangan, mereka sudah milih tapi gak mau doling, itu lambai-lambai gini nih. Tapi tarik lagi, ups harus bayar ya, ups harus doling ya, pergi dia. Pergi mundur teratur kalau kata anak-anak youth, mundur teratur. Tapi kalau saudara mau terima hak dan berkat kesulungan, itu tentang siapa yang mau terobos keluar. Saudara, kalau saudara lihat bagaimana Triwira, masalah menjarah itu semua pengen. Masalah ngambil kekayaan musuh semua pengen. Tapi siapa yang mau berdiri dan mempertahankan, itulah hak dan berkat kesulungan. Kata, saya selesai dikit lagi. Saudara, kata Peres itu artinya untuk berdiri dan melawan musuh, engkau expose your life di hadapan musuh.
Saudara, banyak orang waktu musuh muncul kabur. Tapi kata Peres ini yang robos ya, bukan cuma dadah-dadah dia. Bukan cuma dapat gelang merah profetik terus dia masuk, no. Dia yang robos keluar. Dia adalah orang yang expose. Saudara, ada satu superhero yang saya suka, Superman gitu ya. Saya ini suka Superman. Superman tuh menarik karena dia kuat sekali dan dia ini pakai baju berbeda dengan Batman. Dia tidak pakai baju yang gelap. Saya kan dibeliin Bu Mel itu buku Alkitab tentang superhero gitu ya. Dan bagus, dan dia bilang gini, Batman itu pakainya hitam supaya dia bisa mengalahkan musuh dari kegelapan dan dia nggak kelihatan. Tapi kalau saudara lihat Superman, dia bajunya warna apa? Biru merah, celana dalamnya di luar. Dia buat hidupnya sengejreng mungkin. Saudara, waktu saya baca, kenapa dia bikin sengejreng mungkin? Supaya semua tembakan musuh datangnya ke dia. Superman, saudara makin terharu kan? Kenapa saya suka Superman? Superman gak ngumpet. Lah menurut saya dia kan matanya bisa keluar laser gitu ya. Dia kan bisa ngumpet kan, cing, muncul ngumpet, cing gitu kan bisa. Enggak. Dia bikin senyentrik mungkin, merahnya itu merah yang di langit dia akan kelihatan. Di tanah dia kelihatan, di air dia kelihatan, merah biru. Ini cerita beneran ya, ini cerita sungguhan. Kenapa Superman dibikin merah biru? Dia harus muncul esnya segede-gedenya supaya semua peluru, semua serangan musuh kenanya ke dia. Dan dia bilang sebab cuman aku yang bisa nahan. Itu Superman. Dan menurut saya Peres, arti nama Peres, itu artinya dia stand, dia ngalahin musuh dan dia expose dirinya supaya semua serangan kena dia. Ya kita mungkin punya arti profetik lainnya ya. Tapi supaya apa? Semua tanggung jawab. Udahlah adik-adik ini gak kuat, udah saya aja deh. Butuh duit berapa sih King Saltar? 1 T, udah jangan kasih yang lain. Joshua, udah sorry yang lain semua sibuk. Saya aja lah, saya. Saya aja, 1 triliun saya. Ngurus pesawat butuh berapa? 10M, 15M, udah sibuk. Saya aja. Duitnya dari saya. Nanti yang telepon ke Donald Trump saya. Itu apa? Peres. Yang ke White House saya. Udah. Yang lain istirahat. Yang syuting siapa? Udah saya. Yang lain tidur dulu, tidur. Ya gak segitunya ya. Tapi artinya gitu, itu Peres. Biarin saya. Peres itu artinya to stand in the breach. Berdiri di tengah celah tembok yang sudah jebol untuk nahan musuh. Itu Peres. Jadi saudara yang lahir di bulan Januari dan Februari bertobat. Kalau saudara berpikir puji Tuhan perangnya gak di bulan Februari, itu saya. Aku dosa itu saya. Puji Tuhan udah masuk Maret, Februari aman. Itu saya. Bertobat. Saya ngomong ke diri saya. Saya begitu perangnya itu Sabtu malam saya itu bisa lega banget. Saya gak tahu kenapa. Puji Tuhan Maret, besok Maret. Pasti hebohnya kan Maret gitu saya bilang. Bertobat nih. Kalau enggak sama aja sekarang juga Joshua gitu sama aja anyway. Gak apa-apa. Tapi kata Peres artinya berdiri di tengah celah yang sudah terbuka dan musuh mau masuk. Jadi maaf Bunita dan semua Februari lainnya, ayo bantu Maret sekali lagi. Itu tekad Januari dan bulan Februari. Karena ujungnya dari Januari sampai Desember bulannya Februari. Nah itu kan tagline-nya kita. Dan saya cuma ngelihat, ya Tuhan saya ini harus bertobat. Sungguh saudara saya dari hati saya terdalam juga minta maaf banget. Kayaknya bulan Februari perang itu banjir tuh, aduh Tuhan. Begitu malam perang, puji Tuhan pasti hebohnya besok kok. Gitu. Hebohnya pasti 1 Maret, lega Maret. Gitu udah masuk. Itu bukan otak anak sulung. Itu otak anak bungsu yang gak pernah suka memikul tanggung jawab. Dan terakhir, nanti di surga nanti. Ibrani 12 ayat 23. Dan kepada jemaat anak-anak yang sulung, the assembly of the firstborn. Yang namanya terdaftar di sorga yang menghakimi semua orang. Kalau saudara mau ada di sorga, bukan sebagai tamu. Saudara sering lihat ya pulang, selamat datang tamu surga loh. Tamu kan harus pulang gitu. Tolong dikahat gitu. Kalau tamu kan harus pergi lagi kan tamu.
Tapi kalau saudara mau terdaftar dan saudara mau ikut pemerintah, saudara harus apa? Dan saudara tahu judul perikop ini apa? Saya akan tutup dengan itu. Boleh saya minta saudara buka Alkitabmu masing-masing? Buka aja perikopmu, Alkitabmu masing-masing. Ibrani 12 ayat 23, saudara akan ketemu judul perikopnya adalah tanggung jawab yang berat. Saudara mau masuk dalam assembly of the firstborn? Saudara mau masuk dalam jemaat atau apa ya? Perkumpulan, pasukan, pewaris-pewaris yang sulung, saudara mau? Ada tanggung jawab yang berat. Tapi kalau saudara anak sulung sejati, bukan dari lahir, bukan dari kelahiran, bukan dari tangan yang melambai-lambai, tapi tentang hati, kesiapan, wadah, kekuatan yang siap untuk mewarisi. Itulah kenapa engkau mendapat warisan berkat kesulungan. Mari pejamkan matamu sebentar.